Hari duel tiba, dan akhirnya giliran anak yang belum pernah menang sekalipun yang terlemah di seluruh kelas. Bahkan sang guru merasa kasihan dengan apa yang akan menimpanya. Gadis yang akan dihadapinya mengeluarkan pedang sihir yang begitu masif hingga membuat semua orang terdiam. Ukuran itu, bahkan Mia Khalifa pun tak akan sanggup menanganinya. Saat anak laki-laki itu menghunus senjatanya, gadis itu menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Namun ia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun dan merasa ada yang aneh dengannya. Saat gadis itu melakukan serangan yang lebih cepat, anak itu menangkap serangannya dengan tangan kosong. Semua orang terkejut. Dengan marah, ia mengubah pedangnya menjadi pedang besar sihir dengan kekuatan penuh. Ia mencoba bertahan, tetapi senjatanya hancur dan ia pun dalam posisi terbuka. Kepulan asap membubung tinggi dan semua orang mengira dia sudah tamat. Namun pria itu masih berdiri di sana mencengkeram bilah pedang dengan tangan kosongnya. Tak ada yang bisa memahami apa yang mereka lihat, dan saat dia mematahkan pedang gadis itu menjadi dua hanya dengan tangan kosong. Bahkan sang guru pun kehilangan kendali, tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada anak itu. Namanya adalah Mizukami, tapi sosok di dalam tubuhnya adalah Dantrio, Raja Iblis yang agung. Masalahnya, beberapa tahun lalu, perang surgawi pecah di bumi. Manusia meminta bantuan para malaikat, namun mereka malah mengetahui bahwa malaikatlah yang sebenarnya menginvasi dunia kita. Saat semua orang melarikan diri, hanya satu orang yang bertahan, Gene, Satria Suci. Malaikat itu menertawainya dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Karena para dewa tidak ditemukan dimanapun, umat manusia beralih ke sisi lain kekuatan, Raja Iblis, dan Trio, dengan aliansi yang dibuat bersama manusia. Dan Trio berjuang habis-habisan untuk mengalahkan malaikat raksasa itu. Dia mengiris makhluk itu berulang kali, tetapi bajingan itu terus beregenerasi. Berjam-jam pertarungan tanpa henti hingga malaikat itu mengeluarkan serangan khusus yang begitu gila hingga hampir melenyapkan seluruh peta. Berkat sang Raja Iblis, semua orang tetap aman di dalam pelindung sihirnya. Gene menyadari bahwa Raja Iblis tidak lagi mampu menahan malaikat itu sendirian dan ingin membantu. Tetapi itu adalah pertarungan antara para dewa dan dia bahkan tidak bisa menggores makhluk itu. Saat itulah dan Trio menggunakan kekuatan rahasianya. Dia menoleh ke belakang dan memberitahu Gene bahwa adalah suatu kehormatan bisa bertarung di sisinya. Raja Iblis mengaktifkan mantra di dadanya dan bersinar begitu intens hingga baik dia maupun malaikat itu lenyap dari peta, menyisakan hanya manusia yang hidup. Saat dia jatuh ke dalam kehampaan murni, tiba-tiba dia terbangun dalam tubuh manusia. Melihat ke bawah pada dirinya sendiri, dia menyadari sihir itu berhasil dan dia terlahir kembali ke kehidupan lain. Keesokan harinya, dia mengetahui bahwa dia berada di dalam tubuh Mizukami, seorang siswa di Akademi Pasukan Penakluk. Dia juga menyadari dunia sedang damai tanpa invasi malaikat, yang berarti serangan bunuh diri itu berhasil. Berjalan di sekitar kota, dia melihat beberapa pria memukuli seorang anak kecil dan menyelamatkan bocah itu dari para pengganggu. Inilah Raja Iblis yang pertama kali bersikap benar secara politis. Dulu, para pengganggu yang sama itu sering memukuli Mizukami setiap saat. Sekarang, melihat dia mencoba bermain menjadi pahlawan, mereka tertawa terbahak-bahak. Pemimpin geng meluncurkan mantra tepat ke arah MC, dan dia membelokkan sihir itu hanya dengan satu jari. Mereka semua terkejut. Siswa Asahi Sakurada tiba-tiba muncul dengan dua senjata raksasa dan berdiri di depan untuk melindungi MC. Tetapi Raja Iblis menyuruhnya santai karena dia akan menghadapi orang-orang itu sendirian. Pemimpin mereka mencoba melayangkan pukulan, tetapi sang protagonis menghindarinya sambil tertawa dan membuat pria itu terbang. Karena dipermalukan di depan semua orang, pria itu menjadi marah dan menggunakan mantra untuk menambah kecepatannya, tetapi sang protagonis mengaktifkan sihir hitamnya dan mendaratkan pukulan tepat ke perutnya, menjatuhkan si pengganggu tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Semua orang di sekitar kehilangan akan mencoba mencari tahu bagaimana Mizukami menjadi sangat kuat. Sisa geng melarikan diri dengan ketakutan luar biasa. Gadis itu berdiri di sana menatapnya, bertanya dari mana dia mendapatkan lingkaran sihir itu. Dia memberitahunya dengan lugas, "Aku adalah Dantario, Raja Iblis." Tentu saja, Asahi tidak mempercayainya. Saat Dantario menatap wajahnya dengan saksama, dia langsung mengenalinya. Itu adalah Jin. Sementara itu, ada seorang malaikat yang bersembunyi dan mengawasi semua ini dari kejauhan. Bulu mulai berjatuhan dari langit. Sang protagonis menengadah, tetapi malaikat itu sudah pergi. Adegan beralih ke sekolah pelatihan pembasmian malaikat. Bakat-bakat muda dari seluruh negeri berkumpul di sana untuk belajar cara membasmi malaikat dengan kemampuan mereka. Sekelompok siswa berkumpul di gym. Pelatih mengatakan bahwa mesin akan mengukur kekuatan setiap orang dan hasilnya memengaruhi pendaftaran ke dalam tim pembasmi malaikat. Asahi mengawasi sang protagonis dan berpikir bahwa tidak ada yang boleh mengetahui rahasianya. Namun, sebuah tangan mencengkeram bahunya dengan erat. Yamazaki mendorongnya ke samping, mengatakan dia ingin menjadi yang pertama untuk diuji. Dia menatap protagonis kita, melangkah ke atas platform, dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Mesin menunjukkan hasilnya adalah 1006. Semua orang terkesan bahwa dia mencapai 4 digit, karena tidak ada seorang pun selain Asahi yang berhasil melakukannya. Yamazaki benar-benar kelelahan, sementara sang Raja Iblis menganggap dia sangat lemah. Dia pikir itulah sebabnya dunia begitu damai. Yamazaki memberi isyarat kepada anak laki-laki kita dengan tangannya, yang tersenyum padanya. Sang protagonis mengangkat tangannya dan mengatakan dia akan menjadi yang berikutnya. Para siswa di kerumunan bingung karena dia baru saja keluar dari rumah sakit dan mungkin tidak akan mampu melampaui 4 digit. Saat memanjat ke atas platform, dan Trio merasa mesin pengukur kekuatan ini menarik karena dia belum pernah melihat hal seperti itu di masa lalu. Si pengganggu bertanya apakah ini kelas sejarah atau semacamnya, karena anak laki-laki itu hanya pandai belajar, tetapi Mizukami terlihat gelisah. Kilas balik muncul. Dia sedang belajar di perpustakaan. Anak itu merasa bukunya sangat sulit, tetapi kemudian mendengar seorang wanita berbicara kepada putranya.
depannya. Saat dia melihat ke samping, dia teringat mendiang ibunya dan melihat bocah itu sangat bahagia bersama ibunya. Perpustakaan menjadi sunyi, dan air mata mulai jatuh dari wajah protagonis kita. Kembali ke masa kini, Mizukami memberitahu si pengganggu bahwa dia tidak akan pernah mengerti seseorang yang belajar melakukan segalanya sendirian, tanpa ada yang bisa diandalkan. Segera setelah anak kita melangkah ke atas platform, aura iblis memenuhi game, tetapi mesin itu tampaknya tidak bereaksi. Semua orang di penonton bingung, tetapi tiba-tiba, angka-angka mulai naik dengan gila-gilaan. Si pengganggu yang cemburu mengatakan mesin itu rusak. Gadis dengan airbag itu merasa aneh karena dia mengumpulkan semua kekuatan itu hanya dalam 1 detik. Pelatih berkata, "Hei nak, coba lagi. Saya yakin mesinnya rusak." Pria berkepala besar itu berpikir itu gila. Dia mendengar bahwa bahkan di antara anggota tim pembasmi, hanya beberapa yang bisa melewati 5 digit. Sang protagonis berpikir bahwa hanya 1 orang yang menyadari hal itu. Mizukami mengatakan mereka tidak perlu terkejut karena dia akan menunjukkan apa yang mampu dia lakukan. Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, lalu memberikan senyum percaya diri. Angka-angka terus naik, membuat semua orang benar-benar terpana. Si cemburu berteriak bahwa dia yakin mesin itu rusak, sementara Asahi yakin tidak. Sang protagonis tahu bahwa karena dia memiliki begitu banyak kekuatan, tidak ada seorang pun di sana yang bisa merasakannya. Kekuatan iblis itu begitu hebat hingga mesin membeku dan boom, meledak di belakangnya. Semua orang menatap pemandangan itu dengan ketidakpercayaan total dan bocah cat kita mengatakan bahwa mainan ini terlalu lemah. Para siswa masih memiliki wajah kosong seperti kentang. Pelatih berteriak bahwa tes dibatalkan dan memberitahu semua orang untuk menunggu karena dia akan membuat kontak. Tiba-tiba, Apple Watch mulai memberi peringatan bahwa malaikat baru saja muncul di kota dan meminta semua siswa untuk mendukung serangan. Anak-anak laki-laki itu ketakutan setengah mati bertanya apakah ini benar-benar serius. Yamazaki merayakan dengan mengatakan bahwa dia akhirnya akan masuk ke pertempuran. Gadis itu tampak sangat cemas, tetapi Mizukami sangat percaya diri. Sebuah jalan di kota tampak sangat tenang. Seorang anak laki-laki sedang berjalan dengan ibunya ketika sesuatu menarik perhatiannya. Dia segera menyadari bahwa malaikat ada di atas mereka. Sang ibu menoleh ke belakang dengan tidak percaya, tetapi malaikat itu sudah melompat dan telah meletakkan tangannya di atas kepala anak itu. Makhluk itu akan segera menyantap makanannya. Namun, sebuah tangan yang mengeluarkan kekuatan muncul. Makhluk itu terkena tepat sasaran dan orang yang memukulnya adalah si pengganggu. Saat asap menipis, malaikat itu melompat ke arah Yamazaki yang bersiap untuk mengiris si pengganggu kita yang jatuh terduduk. Saat dia melihat ke atas dengan ketakutan, dia melihat bahwa serangan itu menghancurkan pilar di belakangnya, tetapi malaikat itu tidak berhenti dan meninju anak kecil itu hingga terbang seperti salah satu roket Elon Musk. Sang ibu berteriak putus asa untuk putranya. Namun, iblis favorit kita menangkap bocah itu sebelum dia mencapai Mars dan mengirimnya langsung ke pelukan Asahi. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatakan bahwa waktunya akhirnya tiba untuk menguji tubuh ini. Makhluk itu menggigit dirinya sendiri dalam kemarahan melihat itu dan tersenyum. Ia menuju ke arah protagonis. Si pengganggu dan gadis yang muncul entah dari mana terkejut karena mereka pikir sihir tidak mempan terhadap makhluk itu. Iblis itu mengisi auranya dengan berpikir bahwa inilah saatnya untuk sedikit pemanasan. Sesuatu menarik perhatiannya karena seseorang muncul dan menyuruh semua orang untuk mundur. Ini adalah Makoto Saito, pemimpin pasukan pembasmi kedua. Si gadis aneh mengatakan sang pemimpin akhirnya tiba dan iblis kecil itu berpikir bahwa ini adalah salah satu prajurit dari era itu. Dan Tario ingin tahu apa yang bisa dilakukan tubuh itu. Tiba-tiba, Saito membuka sistem dan mengatakan bantuan akan segera tiba. Tetapi di belakangnya seseorang berteriak bahwa mereka akan ikut bertarung juga. Itu adalah gadis dengan airbag. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengatakan dia mengandalkan bantuannya, tetapi bahwa dia akan memancing makhluk itu pergi sampai bantuan tiba. Pistol mulai mengisi energi dan kemudian menembak, tetapi makhluk itu mengaktifkan kekuatan Matrix dan menghindar dengan sempurna. Ia mundur untuk memulihkan posisinya. Mizukami menganalisis gerakan monster itu. Asahi mengeluarkan pedangnya dan menyerang, melepaskan tebasan, tetapi diblokir hanya dengan satu tangan makhluk itu, meninggalkan dia benar-benar bingung. Saito memanfaatkan celah itu dan bergegas masuk, meluncurkan serangan yang ditujukan ke bahu, mendaratkan luka dalam. Dia menanamkan sepatunya di wajah makhluk itu, melakukan salto, sementara Asahi mengeluarkan glocknya, mengisi tembakan. Peluru memantul dari makhluk itu seperti kartun Illumitons, membuat makhluk itu marah. Dia melihat ke pistol, tapi dia lupa. Benda itu mengenakan baju besi level 3. Pria itu ketakutan, tetapi dia tahu bahwa untuk membasmi malaikat, Anda membutuhkan setidaknya 3 orang. Dia menjelaskan itu kepada gadis itu. Monster melompat ke arah mereka, tetapi bocah Sigma kita muncul untuk mencegat serangan itu. Mereka merasa lega karena itu hampir saja terjadi, dan sang protagonis memberikan tatapan mematikan kepada makhluk itu yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, dan dengan cepat mundur ke posisinya. Sang protagonis mengatakan mereka kesulitan, jadi dia datang untuk membantu. Saito menyuruh anak laki-laki itu untuk segera mundur, tetapi gadis dengan airbag mengatakan dia bisa membantu kita. Pria itu bingung melihat sang protagonis begitu percaya diri. Sang pemimpin mengatakan bahwa jika gadis itu mempercayainya, maka tidak apa-apa, tetapi anak itu harus tetap mendukung. Mizukami mengonfirmasi bahwa dia mengerti, tetapi kemudian segera melangkah maju. Nah, sekarang kita baru saja mengetahui bahwa malaikat itu bisa berbicara, dan bahwa ia tidak sabar menunggu anak laki-laki itu pergi dari sana. Tapi Upercut ala Logan Paul menghantam dagu makhluk itu, membuatnya terbang ke udara. Sang pemimpin dan gadis itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ledakan terjadi di belakang Saito. Makhluk itu tampak seperti kecoak yang hancur di tanah. Saat Saito melihat ke belakang, dia melihat iblis kita datang dengan tendangan seperti Sanji dari One Piece yang mengarahkan
mengarahkan jarinya ke bawah, mengirimkan ledakan kekuatan ke arah makhluk itu, seperti di Dragon Ball. Dia berteleportasi ke sisi timnya. Sang pemimpin akan menanyakan sesuatu, tetapi Mizukami memotongnya, mengatakan jangan hanya berdiri mengobrol dan tetap waspada. Makhluk itu menjadi marah dan melompat tinggi ke udara. Ia membuka tangannya dan mulai mengisi serangan lalu menembakkan 2 ledakan ke arah tim kita. Sang pemimpin segera mengangkat tangannya dan memasang perisai bersama Asahi. Gadis aneh itu mengatakan dia harus membantu juga dan bergabung dengan tim untuk menaikkan perisai. Ledakan besar terjadi, tetapi itu mengenai perisai pasukan kita secara langsung. Bangunan-bangunan di sekitar mereka tertutup oleh ledakan cahaya. Kedua gadis itu jatuh ke tanah seperti karung sampah. Gadis aneh itu membuka matanya dan melihat bahwa sang protagonis menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Dia mengisi serangan balik, mengenai lengan makhluk itu dengan tepat. Benda itu akhirnya terlihat seperti Lego. Gadis aneh itu berteriak bahwa serangan akhirnya terhubung. Makhluk itu mulai menggeliat, sementara gadis itu terkejut melihat lengan makhluk itu mulai beregenerasi. Saito dengan cepat melangkah di depan gadis-gadis itu dan mengatakan dia akan melindungi mereka. Tetapi bocah iblis kita mengatakan itu tidak perlu. Dan dengan aura iblis, dia mengatakan dia akan mengajari mereka cara membunuh malaikat. Saat dia berjalan, dia memberitahu semua orang untuk memperhatikan dengan saksama. Benda itu dan bocah itu saling tatap seperti kobau. Di Wild West, malaikat itu lenyap dari tempatnya dan sudah berada di atas anak laki-laki itu untuk menyerangnya. Mizukami meraih lengan makhluk itu dan merobeknya, mengambil tulangnya bersamanya. Makhluk itu kesakitan dan dengan cepat mundur, tetapi lengannya beregenerasi lagi. Saat dia membuang lengan makhluk itu, anak itu mengatakan bahwa kebanyakan malaikat memiliki kekuatan regenerasi. Pria tangguh itu ketakutan karena dia tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan benda itu. Tiba-tiba, lingkaran emas muncul di depan malaikat. Ia membidik langit, memanggil petir, mengirimkannya langsung ke sang protagonis, tetapi hanya dengan auranya, dia membela diri, membelokkan petir itu. Malaikat itu tampak tercengang, sementara gadis-gadis itu mengira itu mustahil. Mizukami tahu ada batas kekuatan regenerasi malaikat. Dia mengisi kekuatan di ujung jarinya dan menembakkannya langsung ke lengan makhluk itu. Sang pemimpin tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tanpa lengan, makhluk itu tidak akan pernah bisa bermain game low ball lagi. Kemudian gadis aneh itu menyadari bahwa regenerasinya lebih lambat dari sebelumnya, dan sang protagonis memperingatkan bahwa jika Anda membiarkan makhluk itu beregenerasi terlalu sering, Anda akan menjadi orang yang akhirnya kelelahan. Sang pemimpin berpikir, bagaimana anak ini tidak lelah setelah semua itu? Makhluk itu marah karena dia tidak akan pernah bisa bermain game low ball lagi. Menyerbu ke arah bocah kita, ia menjelaskan bahwa sihir malaikat terkonsentrasi di kepala dan dada. Dia meraih kepala makhluk itu dan menusuk dadanya hanya dengan tangannya, mulai meremas dengan keras sampai kepala benda itu meledak. Setelah makhluk itu lenyap seperti kentut di tengah badai, dia mengatakan bahwa jika Anda menghancurkan kedua anggota tubuh sekaligus, itu tidak akan pernah beregenerasi lagi. Dengan wajah psikopat, dia mengatakan kelas selesai untuk hari ini dan berharap contoh itu membantu mereka. Semua orang takut setengah mati, terutama si pengganggu. Gadis-gadis itu berpikir itu sangat sederhana, sementara Saito tidak mengerti bagaimana itu begitu mudah bagi anak itu. Sang pemimpin mengatakan bahwa hanya 5 orang kelas dunia yang harus mengetahui hal itu. Sementara si pengganggu mengatakan Mizukami menggunakan curang, tidak mungkin dia bisa sekuat itu dalam waktu sesingkat itu. Saito berterima kasih karena telah diselamatkan dan bertanya apakah dia benar-benar dari negeri ini. Bocah kita menjawab bahwa dia adalah Dantrio, Raja Iblis. Saito bingung, bertanya-tanya bagaimana bocah kurus itu bisa menjadi Raja Iblis. Mengesampingkan masalah itu, Saito mengatakan dia suka bertarung bersama yang disebut Raja Iblis itu. Gadis aneh itu mengatakan luar biasa menerima pujian seperti itu dari anggota pembasmi. Dan lihat itu, calon pacar protagonis sedang menggigit dirinya sendiri karena cemburu. Gadis aneh itu memanggil Mizukami dan bertanya bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat karena dia hanyalah pecundang sama seperti dirinya. Dari jauh, dia bertanya, apa maksudmu? Tiba-tiba, mereka bertiga menatap bocah itu dengan saksama, dan dia menjawab bahwa dia hanya bangkit sebagai Raja Iblis. Gadis aneh itu menjadi bersemangat tentang hal itu, sementara dua lainnya hanya berdiri di sana dengan wajah kentang. Gadis aneh itu mengatakan dia berharap bisa bangkit seperti dia suatu hari nanti. Sang protagonis meletakkan tangannya di dagunya dan mengaktifkan keterampilan di matanya. Setelah menganalisis tubuh gadis itu, dia mengatakan dia memiliki banyak bakat. Iblis nakal sekali. Dia menjadi sangat senang karena pujian itu. Tapi ketika Mizukami akan mengatakan sesuatu, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan dia berteriak agar Asahi segera keluar dari sana. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih gadis itu di leher dan melemparkannya jauh-jauh. Mizukami mengaktifkan jari kelingkingnya lagi dan mendaratkan tembakan tepat di dagu monster itu. Monster itu merasakan serangan itu dan segera berbalik ke arah sang protagonis. Mengambil pose bertarung, dia membawa tangannya ke wajahnya yang dengan cepat beregenerasi. Gadis dengan air bak mengatakan dia tidak bisa merasakan kehadiran makhluk itu yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakang sang protagonis, tampak seperti Shinigami dari Death Note. Protak melirik ke belakang dan meninju malaikat Pinocchio itu, membuatnya terbang menjauh. Makhluk itu berguling, tetapi segera mendapatkan kembali posturnya. Sang protagonis terkejut karena makhluk itu memiliki kemampuan teleportasi ruang waktu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tersenyum seperti orang gila, dia mengatakan itu menarik. Sementara malaikat Pinocchio menatapnya, dia mengatakan dia ingin menyelidiki tubuh itu. Gadis dengan air bak terkejut dengan munculnya malaikat kedua, dan sang pemimpin mengatakan itu tidak biasa. Setelah memeriksa sistem, Asahi mengatakan tipe ini belum pernah terlihat sebelumnya, dan yakin itu adalah tipe baru. Membuat Saito bingung, karena spesies seperti itu belum terlihat
terlihat dalam lebih dari 100 tahun. Iblis kita segera mengeluarkan aura jahatnya, membuat Pinocchio tertekan. Malaikat Pinocchio melihat ke sisi dan melihat dua pria kurus itu sendiri. Ia tersenyum dan menghilang dari pandangan Mizukami, melemparkan dirinya ke arah bocah-bocah kurus itu, membuka mulutnya untuk melahap mereka. Tetapi sang protagonis tidak membiarkan itu terjadi dan menampar makhluk itu di wajah, mengirimnya terbang beberapa meter dan menabrak gedung. Mizukami tersenyum dan memberitahu monster itu bahwa dia adalah lawannya. Malaikat itu pulih dari serangan itu dan menggerakkan tangannya, mengaktifkan cahaya yang sangat terang. Sang protagonis menyiapkan serangan di tinjunya, tetapi makhluk itu berteleportasi di belakangnya lagi. Malaikat Pinocchio melakukan serangan yang akan mengenai bocah itu tepat di belakang leher, tetapi dia memblokirnya dengan satu jari dan mengatakan bahwa dengan kemampuan langka seperti itu, Pinocchio seharusnya lebih kreatif. Dia mengarahkan rasengannya ke Pinocchio, mendaratkannya dengan bersih, dan itu menembus dadanya, meninggalkan lubang lebih besar daripada saat mantanku meninggalkanku. Dia meraih kepala makhluk itu, yang mencoba berteleportasi, tetapi bocah itu mengatakan dia tidak akan membiarkan Pinocchio melarikan diri. Saito tidak percaya Mizukami berhasil memblokir teleportasi malaikat itu. Sang protagonis menusukkan tangannya ke lubang makhluk itu, membuatnya gemetar. Dan di dalam lubang itu, dia menemukan bola runcing yang membuat Pinocchio berteleportasi. Tapi dalam sedetik, itu menghilang. Kita mendapatkan kilas balik ke kehidupan masa lalu pria bertanduk itu, di mana sekelompok malaikat berdiri di gerbang besar. Kembali ke masa kini, Mizukami menyadari bahwa bola itu terbuat dari bahan yang sama dengan gerbang besar itu. Dia berterima kasih atas informasi itu dan menyiapkan pukulan poetan yang mendarat tepat di perut malaikat itu. Sang protagonis meremas kepala makhluk itu dengan begitu kuat hingga matanya menonjol keluar seperti boneka, menyelesaikannya dengan ledakan. Cat kita bahkan mengeluarkan emote untuk mengejek setelah pembunuhan itu. Semua orang terkesan dengan kekuatan bocah kurus itu. Saito mempertanyakan apakah ini benar-benar pertarungan pertama Mizukami, sementara si pengganggu hampir mengalami serangan. Sang pemimpin mengatakan normal untuk bereaksi seperti itu setelah melihat sesuatu seperti ini, tetapi ada seseorang yang tampaknya tidak terlalu terkesan. Bocah itu menunjuk ke arah Airbag, atau lebih tepatnya gadis itu. Sang pemimpin mengatakan dia spesial. Dengan sudut pandang sempurna dari sang seniman, kita mengetahui bahwa baik instruktur maupun siswa memanggilnya berserkar. Dia tersipu, dan Saito mengatakan bocah itu berada di level di atasnya. Sang protagonis mengatakan dia tahu itu karena dia adalah raja dari mereka yang bertanduk. Sang pemimpin tertawa mengatakan bocah itu ada benarnya, dan dia melanjutkan dengan mengatakan bocah itu benar-benar anomali. Mizukami mengatakan ini bukan apa-apa dibandingkan dengan level malaikat raksasa. Pria itu bertanya, apa maksudmu? Dan bocah kita menjawab bahwa malaikat yang dia bunuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan raksasa dari kehidupan masa lalunya. Mengeluarkan globnya, Saito mengatakan bahwa ini adalah zaman baru sekarang, dan manusia tahu bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Bocah itu tidak terlalu percaya karena mengamati orang-orang, dia melihat bahwa kesadaran mereka terlalu longgar. Calon pacar bocah itu memanggilnya dan memintanya untuk melatihnya karena dalam kondisinya saat ini dia tidak bisa melawan mereka, dan kemudian tiba-tiba berteriak bahwa dia perlu menang. Bocah itu tersenyum saat dia mengawasinya, berpikir bahwa jika dia benar-benar Jane, dia masih memiliki banyak hal untuk tumbuh. Mengawasi pasangan kita dari jauh, si pengganggu sekarat karena cemburu. Dia ingin tahu trik apa yang digunakan protagonis kita. Jauh di lubuk hati, dia tahu ada yang salah karena bocah itu hampir mati sebelumnya. Yakin, si pengganggu berpikir bocah itu menggunakan beberapa penguat kecil untuk meningkatkan sihirnya. Bab ini dimulai di sekolah pelatihan pembasmian malaikat dengan siswa berlatih dengan pedang. Tabung hitam ini adalah pedang anti malaikat. Robot latihan berdiri diam. Pedang cahaya scout diaktifkan dan merusak robot. Gadis dengan airbag muncul tampak sehat sempurna. Melompat ke depan, dia berteriak dan mendaratkan pukulan ke kepala. Ember tua itu pusing dan menerima 672 damage. Asahi menghela napas sambil mengutak-atik sistem. Sebuah tangan muncul memegang pedang menarik perhatian gadis itu. Itu adalah sang protagonis yang terpesona oleh peralatan amplifikasi sihir ini yang berubah menjadi pedang. Asahi bingung karena pedang bocah itu sangat panjang. Wow, dia memeriksa pedang besar. Iblis kecil kita. Gadis nakal sekali. Dia senang dia datang dan bocah itu mengatakan dia datang untuk menepati janjinya. Dia ingin menggunakan pedang panjangnya. Bocah kita mendaratkan pukulan di kepala benda itu dan itu mulai rusak sepenuhnya berubah menjadi merah setelah menerima kerusakan maksimum. Gadis itu tidak percaya pada apa yang dia lihat dan bocah iblis itu mengatakan barang itu cukup layak. Gadis dengan airbag mengatakan senjata konvensional biasanya tidak bekerja melawan malaikat dan pedang ini adalah kristalisasi kebijaksanaan manusia. Dia bertanya apakah dia tidak mempelajarinya di kelas. Bocah yang bingung itu mengatakan dia pikir begitu dan kita melihat kilas balik anak itu belajar. Dia mengatakan senjata itu sangat kuat mengangkatnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya ke pedang membuatnya bersinar lebih terang dan mengayunkan serangan ke arah kepala robot. Tapi cahaya itu menyebar setelah mengenai ember tua itu dan pedangnya patah. Sang protagonis mengatakan bahwa meskipun itu senjata yang bagus, jika Anda memiliki sihir pada tingkat yang sangat tinggi, itu akhirnya menjadi sampah. Robot itu mulai retak dan hancur di tanah. Gadis itu menyadari bahwa pedang anti malaikat tidak bisa menahan kekuatan pengguna sihir. Sang protagonis berkata pada gadis itu agar menguasai penggunaan pedang dan meningkatkan sihirnya. Gadis aneh itu tanpa berteriak meminta Mizukami untuk mengajarinya juga karena dia ingin menjadi kuat. Gadis airbag memasang wajah datar melihat adegan memalukan itu dan berkata bahwa untuk level si aneh saat ini, menu latihan tadi sudah cukup. Si aneh tampak bingung namun teringat bahwa Mizukami mengatakan dia memiliki bakat. Asahi merasa cemburu
cemburu melihat itu. Mizukami berkata akan melatih si aneh yang wajahnya sudah memerah padam. Dia mendekatinya dan berkata sebelum mereka mulai, ada yang harus dilakukannya, lalu menyentuh pipi gadis itu hingga membuatnya makin tersipu. Gadis itu mengeluarkan suara aneh dan ambruk dengan lucu ke lantai. Mungkinkah jari si pria kegelapan memiliki sesuatu yang spesial? Calon istri protagonis bertanya apa yang dia lakukan pada gadis itu. Dia bilang hanya memperbaiki aliran sihir yang tersumbat. Gadis itu masih terengah-engah. Iblis kecil itu menjauh, mengambil pedang, dan melemparkannya ke pangkuan gadis itu. Dia menyuruhnya mencoba menggunakan pedang itu, dan gadis itu berkata tak percaya bahwa seseorang seperti dirinya tidak mampu menggunakannya. Sang protagonis menyuruhnya berhenti bicara dan coba saja. Sekarang, dia bersiap dengan canggung, seperti biasanya. Hal yang mustahil terjadi, pedang itu aktif, membuatnya terkejut karena ternyata dia bisa melakukannya. Gadis air bah tidak percaya melihat itu. Si aneh berkata di antara semua murid, hanya Asahi yang bisa mengaktifkan pedang. Pria itu memintanya mencoba menyerang boneka latihan. Dia bersiap dan mendaratkan pukulan di kepala boneka, menghasilkan 112 damage. Dia sangat bahagia, dan protagonis memberinya jempol. Jauh di lubuk hati, Asahi tahu bahwa sejak dia belajar menggunakan pedang, dia tidak pernah mampu melakukan hal seperti itu. Dan dia segera meminta pria itu untuk mengajarinya juga. Sepertinya ini berubah menjadi kompetisi memperebutkan si iblis kecil. Sang protagonis menatapnya dan berkata itu tidak perlu, karena sihirnya mengalir sempurna melalui lekuk tubuhnya. Maksudku, melalui tubuhnya. Sedih, dia bertanya apakah itu berarti dia tidak bisa menjadi lebih kuat dan tambah hancur, persis seperti aku setelah ditolak. Dan si iblis kecil berkata metode yang sama tidak perlu, karena untuknya, dia punya menu khusus. Lihatlah striker kita mencoba mencetak gol kemenangan. Asahi yang bingung bertanya, menu apa yang kau maksud? Dia memintanya mendorong sihirnya hingga batas maksimal. Sedikit curiga, gadis itu berkata, oke, dan mulai merapal sihirnya secara ekstrim. Tiba-tiba, sang protagonis meletakkan tangannya di kepala gadis itu seperti seorang pendeta. Si aneh terkejut, tapi kecemburuan segera muncul. Sang protagonis tampaknya menyerap sihirnya, yang membuatnya kelelahan hingga jatuh ke tanah. Dia berkata tidak bisa bergerak, dan sistem memperingatkan bahwa sihirnya telah terkuras. Asahi bertanya apakah dia benar-benar menguras seluruh sihirnya. Gadis yang cemburu itu berkata dia belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Si iblis kecil memusatkan sihir curian itu di kepala tangannya, mengisi dayanya sedikit lagi, dan meletakkan tangannya kembali di kepala Asahi. Sang protagonis mentransfer kekuatan itu kembali ke gadis itu, seolah dia adalah anak anjing yang sedang dibelai. Wajahnya benar-benar memerah. Dia berkata, bagaimana? Sekarang, terengah-engah, dia berkata sihirnya telah terisi penuh kembali. Si aneh berkata, menyerap dan mentransfer sihir itu bertentangan dengan teori sihir, dan Mizukami ingin tahu teori sesat mana yang dimaksud. Sementara itu, gadis airbag masih terengah-engah di lantai. Sambil mengangkat tangannya, dia berkata akan melakukannya lagi. Asahi menatapnya tak percaya, sama sepertiku saat selesai olahraga dan sadar harus melakukan kardio. Dia menjelaskan bahwa secara berulang menguras dan memulihkan sihir akan meningkatkan kapasitas untuk melepaskannya. Dia bertanya apakah dia serius, dan si aneh berkata, menguras sihir berkali-kali bisa menyebabkan efek samping. Itulah kenapa teknik ini sangat terlarang. Pria jantan kita bertanya, apakah orang benar-benar percaya omong kosong itu? Begitulah cara aku selalu berlatih. Dia menoleh ke Asahi dan bertanya, jadi, manis, kau ikut atau tidak? Dia tersipu dan dengan cepat menerima tantangan itu, membuat pria besar kita senang. Dia berkata, ya, kalau begitu, mari ulangi prosesnya 100 kali lagi setiap hari. Dia langsung menyesal telah menerima. Dan dia bertanya, kau siap kan? Dengan canggung, dia berkata, ya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan gadis itu jatuh ke tanah dengan pantat menungging. Tangannya terulur lagi dan dia mendapatkan kekuatannya kembali. Proses itu berlanjut hingga 3 jam berlalu dan dia berakhir dalam posisi yang sangat bagus. Terima kasih banyak, sang seniman. Pria itu berkata itu adalah yang ke-20 kalinya dan menganggap itu bagus untuk hari pertama. Dia menatap si aneh dan bertanya apakah dia pernah melalui metode latihan itu sebelumnya. Dia berkata bahkan di tes anggota reguler, dia belum pernah mendengar metode seperti itu. Dia bilang dia mengerti, tapi ingin tahu organisasi macam apa tim pemusnahan malaikat itu. Dengan wajah memerah, si aneh berkata dia akan menjelaskan. Ujian sihir diadakan di seluruh negeri dan murid yang dianggap berbakat dikumpulkan di sekolah pelatihan. Jika mencapai nilai tertentu, mereka ditempatkan ke dalam salah satu dari 5 tim pemusnahan malaikat di dunia. Anggota reguler di Jepang berjumlah sekitar 100 orang. Pria itu bilang jumlahnya tidak banyak. Dari sekolah pelatihan yang menerima paling banyak 100 murid per tahun, hanya sedikit yang menjadi anggota. Dia bilang itu profesi populer karena gaji dan tunjangan yang bagus. Di dalam hati, si iblis bertanya-tanya di level mana para elit itu berada. Dia ingin tahu karena absurditas. Tentang sihir yang menguras pedang sihir yang luar biasa dan kemunculan tipe baru itu mirip dengan kejadian bertahun-tahun lalu saat para malaikat memulai serangan mereka. Dia tahu dia harus menambah jumlah orang kuat yang berdiri di sisinya karena dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti di masa lalu dan itulah mengapa dia perlu melatih mereka. Dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia akan menjadi anggota reguler sekarang. Adegan berpindah ke kelas pelatihan di pagi hari. Asahi sedang menulis sesuatu. Dia bilang protagonis terlambat. Dia menjelaskan bahwa dia bertemu kepala sekolah. Bingung, dia bertanya kenapa. Dengan nada misterius, dia bilang gadis itu akan segera mengerti. Seorang pria berkumis masuk ke ruangan. Semua orang segera berdiri. Dia membanting buku catatannya ke meja dan berteriak agar semua orang mendengar bahwa ujian pelatihan untuk menjadi anggota reguler akan diadakan minggu depan. Ruangan menjadi hening. Para murid ketakutan. Si aneh berpikir itu terlalu mendadak
mendadak. Pria berkumis itu berkata pertandingan tersebut adalah perintah kepala sekolah. Pertandingan pertama adalah Yamazaki melawan si gadis aneh Mizuki, dan yang kedua adalah pasangan favorit kita, Mizukami melawan Asahi. Gadis airbag bertanya apa yang dilakukan pria kita, dan dia memberikan tawa licik. Di kantor kepala sekolah, protagonis menatap pria berambut panjang itu. Dia sedang mengoperasikan sistem. Dia memberitahu pria itu bahwa dia tidak bisa merekomendasikannya ke sistem anggota karena nilai-nilainya. Pria itu menjawab bahwa jika dia memiliki kemampuan tempur yang memadai, itu mengubah segalanya. Tapi kepala sekolah berkata sudah jelas dia tidak memiliki keahlian sebanyak itu dan tidak masalah jika nilainya bagus. Tapi si iblis kecil tahu bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan kekuatannya untuk diakui. Kepala sekolah menatap dengan wajah datar dan pria itu menatap balik. Kemudian kepala sekolah tersenyum, mengklik sistemnya, dan berkata bahwa jika dia mengalahkan Asahi, itu pasti akan dipertimbangkan. Pria itu bertanya, jika aku bisa melakukannya, apakah Anda benar-benar akan merekomendasikan saya? Kepala sekolah menjawab bahwa dia tidak bisa membuat janji. Kemudian pria itu berkata dia akan melatih si aneh dan membuatnya mengalahkan Yamazaki. Direktur tertawa terbahak-bahak dan berkata mereka adalah murid terburuk. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan dua yang teratas? Dan pria itu menaikkan taruhan dengan mengatakan jika mereka tidak menang, direktur boleh mengeluarkannya. Pria itu menjadi serius dan bertanya apakah dia benar-benar menginginkan itu. Si iblis berkata akan lebih baik bagi Xiaobai untuk menerimanya dan bertanya apakah dia tidak ingin merahasiakan rawat inapnya. Pria itu mengotak-atik sistem dan sebuah pesan muncul berbicara tentang overdosis obat-obatan. Direktur meletakkan tangan di dagunya dan memikirkan kondisi tersebut. Setelah berpikir, dia berkata, syaratnya adalah mereka berdua harus memenangkan pertarungan mereka dan sang protagonis menyilangkan lengannya dan berkata dia setuju dengan itu. Kembali ke masa sekarang di ruang kelas, Yamazaki merasa diejek karena lawannya adalah yang terlemah di kelas. Protagonis berkata akan sangat mudah untuk masuk ke tim pemusnahan. Penuh amarah, Yamazaki berkata dia tidak suka itu tapi dia harus melakukan ini dan dia menunjuk si iblis kecil sambil berkata setelah dia mengalahkan gadis itu, dia akan menjadi berikutnya. Si aneh ketakutan tapi protagonis memberitahunya untuk tidak memasang wajah itu karena dengan latihan yang akan dia berikan, dia pasti akan menang. Gadis airbag bilang dia menantikan pertarungannya. Dia bilang dia akan mencoba menjadi lebih kuat minggu depan. Guru memanggil Mizukami dan si gadis aneh, menyuruh mereka untuk tidak terluka. Asahi mengoreksi guru dengan mengatakan bahwa dia dan Yamazaki lah yang harus berhati-hati. Guru tertawa dan menyuruh gadis itu berhenti bercanda. Adegan beralih ke pusat pelatihan. Protagonis bertanya pada gadis itu apakah dia jago membuat penghalang dan dia bilang hanya itu yang dia tahu cara melakukannya. Dan sedikit sedih, dia bilang itu karena dia penakut. Pria itu bilang itu insting yang tepat. Ia menjaganya tetap hidup dan bahwa dia harus mengatasi ketakutannya dengan logika. Dengan air mata di matanya, gadis itu bilang Master Mizukami luar biasa. Protagonis bilang dia akan mengalahkan Yamazaki menggunakan penghalangnya. Dia pikir dia gila karena penghalang sihir hanya digunakan untuk membeli waktu. Dia tersenyum sedikit dan berkata dia akan menunjukkan pada orang bodoh itu bahwa sihir hanya bergantung pada cara menggunakannya. Kemudian hari turnamen tiba. Mizukami berada di samping calon istrinya dan kerumunan besar menunggu turnamen dimulai. Sebelum pertarungan dimulai, guru berkata untuk menang kalian harus membuat lawan menyerah atau membuat mereka pingsan. Dia memperjelas bahwa dia akan menghentikan pertarungan jika terlalu berbahaya dan mereka berdua memberi syarat bahwa mereka mengerti. Dan inilah pertarungan pertama hari ini, Mizuki versus Yamazaki. Pria itu mengisi serangan dan berkata dia akan mengakhiri ini dengan sangat cepat sementara si aneh menyiapkan penghalangnya. Ledakan terjadi di tengah arena. Si pengganggu mengisi pukulan lain, mengatakan belum berakhir. Lagi, penonton berkata Yamazaki luar biasa. Pria itu menyuruhnya tetap seperti itu. Gadis itu mulai menyiapkan kekuatan di tangannya dan menghindari serangan. Bola energi jatuh ke tengah arena dan terbelah dua. Yamazaki marah karena jebakannya tidak berhasil dan mulai melepaskan rentetan serangan ke arah gadis itu yang kini marah. Asap menutupi arena. Si pengganggu berkata tabir asap tidak berguna dan terus menyerang. Dia mengintensifkan penghalangnya dan ledakan raksasa terjadi. Guru terkejut melihat itu, tapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi karena asap. Dia menyulap kekuatan di tangannya, membuat pria itu mundur. Si aneh menyiapkan penghalang lain, membuat si pengganggu bingung. Dia bertanya-tanya mengapa penghalang jarak jauh diperlukan. Di dalam, gadis itu berdoa agar ini berhasil. Dalam kilas balik, sang protagonis memberitahunya untuk menjaga penghalang tetap berdiri dan melipatnya di tengah. Mizuki, bingung, berkata dia tidak tahu cara melakukannya. Dia bilang itu melanggar hukum sihir. Protagonis mengangkat jarinya, membuat penghalang kecil, dan mengubahnya menjadi pesawat kertas, mempermalukannya. Kembali ke masa sekarang, dia fokus dan berkata, sekarang waktunya. Penghalang mulai terlipat, membuat si pengganggu benar-benar terpana. Dia mengirim penghalang ke arah pria itu, yang bahkan tidak menyadari ada penghalang lain di belakangnya. Dia menjebaknya dalam bentuk segitiga. Dia bilang trik murahan itu tidak akan berhasil karena langit-langitnya terbuka. Dia mengangkat tangannya dan penghalang mulai terbentuk di atasnya, menjebaknya sepenuhnya. Gadis airbag bilang pria itu terjebak. Si pengganggu mulai berteriak, menuntut untuk dilepaskan dari penjara itu. Dia bilang ini bukan pertarungan yang adil dan dia tidak akan pernah menyerah. Dia bilang sihir serangannya lemah, tapi dia bisa menurunkan konsentrasi oksigen. Pria itu menyadari dia kacau. Dia mendekati penghalang dan berkata dia bisa menahannya di sana selama sehari penuh. Saat dia menurunkan oksigen, dia bilang dia menang. Pria itu jatuh ke tanah, hampir menyerah. Dia tidak percaya dia akan kalah dari seseorang seperti dia. Mizuki ketakutan karena si bocah itu mengumpulkan sejumlah besar energi dan mulai berteriak seperti Goku. Dia
Dia meletakkan tangannya di penghalang, membuatnya bersinar hingga meledak. Dengan tatapan haus darah, dia menatap gadis itu yang mencoba melarikan diri. Pergi. Si pengganggu berkata pertarungan ini akan berakhir sekarang. Dia mulai mengejarnya, menyiapkan serangan di tangannya yang mengarah ke kepala gadis yang ketakutan itu, tapi dia tersenyum, mengeluarkan pedang dan mengaktifkannya di dekat kepala pria itu, membuatnya shock. Dia bilang dia menang. Pria itu terkejut karena dia menggunakan pedang. Guru mengangkat lengannya dan berteriak bahwa pemenangnya adalah Mizuki. Protagonis dan Asahi senang. Si pengganggu marah karena kalah. Penonton bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan pedang itu. Dia meninggalkan arena dan protagonis bilang dia layak mendapat ucapan selamat. Dia mencengkeramnya dengan cara aneh dan berkata ya lalu berbaring di mejanya. Si iblis kecil menyuruhnya istirahat dan lihat saja. Pasangan masa depan itu bersiap untuk bertarung di arena. Pria di penonton berkata mustahil bagi Mizukami untuk memenangkan pertarungan ini. Yang lain bertanya apakah dia buta karena di pertarungan terakhir gadis itu berhasil mengalahkan Yamazaki. Mereka saling tatap di arena. Asahi berpikir dia tidak bisa mengalahkannya. Dia mengaktifkan pedangnya dan berkata dia akan menunjukkan hasil latihannya. Direktur berkata dari jauh bahwa gadis itu telah meningkat lagi. Pelatih bilang dia tidak menyangka Yamazaki kalah, tapi dia yakin Asahi akan menang. Direktur berkata jika dia tidak menang, itu akan menjadi masalah karena dia sudah menyiapkan beberapa organisasi untuk masa depannya. Protagonis mengangkat tangannya, mengaktifkan kekuatan biru dan mengubahnya menjadi tongkat. Dia bilang dia menyesuaikan kekuatannya ke level gadis itu. Dia berterima kasih atas pertimbangannya dan menyiapkan serangan. Dia memblokirnya dengan senyuman. Pria di penonton tercengang karena Mizukami berhasil memblokir serangan itu. Si iblis kecil menangkis pedang gadis itu hingga dia shock. Dia mundur dan berkata ini belum berakhir. Gadis itu menyerang suaminya, menyiapkan serangan dan menghantam tongkat protagonis. Si iblis kecil menyadari sesuatu dan menatap. Tangan gadis itu yang bersinar sangat terang. Dia bersiap untuk menyerangnya, tapi sebuah tangan meraih pedangnya hingga membuatnya benar-benar bingung. Dia menariknya keras dan mulai memutarnya. Asahi jatuh jauh darinya. Si iblis kecil bertanya apa yang coba dia lakukan. Tiba-tiba serangan yang tampak seperti es mulai jatuh ke atasnya, tapi dengan usaha dia menghindar. Dia tampak menyadari sesuatu dan mengangkat lengannya untuk bertahan, tapi dia terkena langsung dan pria itu berkata dia terlalu dia bilang dia tidak seburuk itu, tapi hanya berlari tidak akan membuatnya menang. Dia tahu dia benar. Dengan senyum sinis, si iblis kecil bertanya apakah dia menyerah. Asahi berkata dia tidak akan menggunakan trik lagi. Dia akan memukulnya dengan teknik terkuatnya. Dia mengisi pedangnya dan berteriak bahwa dia memasukkan semua sihirnya ke dalamnya. Cahaya mulai berbentuk kotak dan tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa, membuat sang protagonis terkejut. Dia menggunakan semua kekuatannya dan mengirim serangan ke arah protagonis yang tampak bertahan dengan tenang, tapi dikejutkan karena pedang itu membelah tombaknya menjadi dua, menyebabkan ledakan di arena. Semua orang di penonton tercengang. Direktur merayakan, mengatakan jika dia terus seperti ini, dia akan segera berada di tim pemusnahan dan reputasinya akan meroket. Di arena, dia terengah-engah setelah serangan itu dan sesuatu menarik perhatiannya. Tangannya tidak bisa bergerak, tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang terjadi karena asap. Di sisi lain, protagonis memegang pedang itu dengan satu tangan dan berkata itu teknik yang bagus. Gadis itu shock dan mencengkeram pedang itu erat-erat. Pria-pria di penonton berkata, Asahi luar biasa. Dia memusatkan semua energinya dan mulai menekan tangan protagonis. Asahi berkata dia akan membuatnya melepaskan pedang itu dengan satu atau lain cara, tapi protagonis hanya tersenyum kecil. Pedang itu mulai hancur. Sedikit demi sedikit, membuatnya bingung. Protagonis berkata sihirnya dan sihirnya saling memantul. Gadis itu memfokuskan matanya dan melihat bayangan Dantario, dan ingatan muncul tentang mereka berdua di saat-saat terakhir bersama. Saat itu juga dia bertanya, apakah itu kau? Dan mulai menangis, memanggil Dantario. Dia bertanya apakah dia mengingatnya, dan dengan gembira dia berkata ya. Dia berkata dia berhasil bereinkarnasi dengan sempurna. Dantario memintanya memberitahu apa yang terjadi setelah kematiannya. Dia berjuang, tapi berkata tidak bisa mengingat apapun. Dia meletakkan tangannya di kepala gadis itu, membuat si Anne menjerit karena cemburu. Dia menutup matanya dan masuk ke ingatan gadis itu. Jane dikelilingi oleh malaikat di atas kayu bakar yang sedang menyala. Dia membuka matanya dan gadis itu menatapnya ketakutan. Dantario berkata ingatan yang terukir di jiwanya telah disegel. Dia bertanya mengapa, dan dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Pria itu bilang mereka perlu mencari malaikat-malaikat itu karena mereka adalah kunci untuk mengembalikan ingatan Jane. Asahi, yang sekarang adalah Jane, berkata mereka bisa belajar lebih banyak tentang malaikat-malaikat mencurigakan itu. Tiba-tiba, guru memasuki arena dan bertanya apa yang mereka lakukan. Gadis itu menatapnya dan berkata, dia menyerah, membuatnya bingung. Dia bertanya apakah dia yakin, dan gadis itu berkata ya. Guru mengangkat lengan pria itu dan berkata dia adalah pemenangnya. Pria-pria di penonton masih tidak mengerti akhir itu. Karena Mizukami mengalahkan orang nomor 1 di kelas, mereka meninggalkan arena, dan gadis itu berkata mulai sekarang dia akan memanggilnya Mizukami. Dia bilang tidak masalah. Si Anne berhenti di depan mereka dan bertanya apa yang terjadi. Asahi menjawab itu sama seperti biasanya, tapi si Anne tahu ada sesuatu yang aneh di sana. Gadis itu berkata Asahi selalu berlatih dengan tatapan pembunuh, tapi sekarang dia berbeda, dan Asahi ingin tahu apa yang dia bicarakan. Si Anne bilang dia punya tatapan yang sedang jatuh cinta di matanya, dan seketika gadis air bah tersipu dan bilang tidak. Tapi, Mizuki berteriak bahwa gadis itu jelas sedang jatuh cinta. Sang protagonis tersenyum saat melihat itu, menatap ke arah direktur yang menahan amarahnya. Saito muncul dan berkata dia akan merekomendasikan Mizukami dan Asahi sebagai anggota. Direktur tampak
tampak gugup. Dia bilang dia tahu semua tentang rencana direktur untuk menggunakan Asahi demi keuntungan pribadi, tapi dengan bakat yang dimiliki gadis itu, dia bisa menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Saito tahu direktur ingin dia tumbuh dengan kecepatan stabil, tapi dengan cara malaikat bertindak aneh belakangan ini, dia pikir lebih baik mencegah bencana sebelum terjadi. Direktur marah besar karena Asahi adalah kartu asnya untuk pindah ke cabang Amerika. Saito melanjutkan, mengatakan bahwa sekarang, dia memiliki 2 murid yang naik pangkat, dan tahu itu akan buruk bagi rekor direktur. Dengan otorisasi dari tim pemusnahan, dia bisa memilih untuk mengambil hanya Mizukami. Seketika, direktur berdiri dan berkata jika itu terjadi, nilai Asahi akan turun. Dia bertanya pada Saito apakah kegagalan Mizukami lebih berharga daripada Asahi. Saito bertanya apakah direktur menonton pertarungan. Dengan mata tertutup, membuat pria berkacamata itu marah. Tiba-tiba, sang protagonis muncul dan berkata dia harus menambahkan Mizuki ke daftar itu juga. Saito menyapa pria kita dan bertanya apakah dia melihat potensi di dalamnya. Si iblis kecil berkata ya, karena dialah yang akan melatihnya. Pemimpin itu memberikan suara kepercayaan pada pria itu. Direktur membanting kursi karena frustrasi tentang kalah taruhan. Adegan beralih beberapa saat kemudian di dekat sekolah. Gerbang terbuka di atas kota dan malaikat mulai keluar. Di pusat pelatihan tim pemusnahan Jepang, semua orang berkumpul di depan trio kita. Saito memperkenalkan mereka dengan berkata, ini adalah rekrutan baru. Pria dengan poni berkata bahwa untuk menerima 3 murid sekaligus, mereka pasti memiliki bakat luar biasa. Wanita berambut merah muda bilang jarang bagi pemimpin untuk sejauh ini dan pria dengan poni ingin menyambut mereka. Asahi memberikan senyuman kecil, meletakkan buku jarinya dan berkata dia sudah mendengar tentang penyambutan ini. Pria dengan poni bilang dia akan menghadapi pria kita. Si rambut merah muda bilang dia akan melawan gadis airbag dan seorang wanita cantik. Bilang dia bisa menangani ketiganya sekaligus. Dan pria kita bilang dia tidak keberatan dengan itu. Pemimpin meminta mereka untuk tidak saling menyakiti. Si rambut merah muda tahu tidak mungkin itu terjadi. Dan dalam sekejap mata, dia menyerang Asahi hingga terbang beberapa meter jauhnya. Wanita berkacamata tersenyum dan menyerang si aneh yang menyiapkan penghalang. Asahi pulih dari serangan, memberikan senyuman dan melompat kembali ke pertarungan. Tapi dia terkejut dan membentur penghalang. Mizuki bingung sementara Asahi jatuh ke tanah seperti sampah. Si berkacamata bilang dia perlu belajar membuat penghalang hanya untuk dirinya sendiri sementara yang bertato bilang koordinasi mereka buruk. Kedua gadis itu syok sementara para wanita memiliki tatapan kejam di mata mereka. Wanita berkacamata mulai memanjat penghalang membuat gadis-gadis itu gugup. Melalui telepati, sang protagonis memberi mereka instruksi pertempuran. Asahi jatuh kembali sementara si aneh menyiapkan penghalang. Gadis itu membuat penghalang dengan cara yang melindungi sisi samping. Para wanita tersenyum saat melihat itu sementara protagonis menonton saat satu memanjat dan yang lain berlari untuk menyerang dari samping. Si rambut merah muda hampir di belakang. Asahi menyiapkan serangan dan pertempuran mulai menjadi serius. Wanita berkacamata berhasil memanjat penghalang dan menyiapkan rasengan dengan tangan kanannya. Tapi dia terjebak dalam jebakan yang dipasang oleh Mizuki yang tersenyum setelah menjebaknya. Sementara itu, Asahi sedang dalam pertarungan sengit, tendangan di sini, pukulan di sana dan sang protagonis menonton semuanya dari jauh. Pria berponi muncul di belakang pria kita dan mencoba serangan yang langsung diblokir oleh si penanam aura. Pria itu bertanya apakah anak itu hanya akan menonton pertarungan. Dia menjawab jika dia bergabung, pertempuran akan berakhir dalam 1 detik. Pria itu bilang dia suka semangat rekrutan baru itu. Si iblis kecil mengaktifkan auranya, membuat pria itu takut. Dan secara sinis, pria itu bertanya apakah ini bukan pria yang seharusnya menyambutnya. Sang protagonis mengangkat pria itu dan melemparnya jauh. Melalui telepati meminta Asahi untuk meluncurkannya ke udara. Saat pria itu hendak menanduknya, dia mengangkat kaki penghancurnya dan menendangnya begitu keras hingga hampir meremukkan tengkoraknya. Dia terbang lagi, dan kali ini menuju Mizuki, yang begitu melihatnya. Ia tersenyum lebar dan menjebaknya. Si rambut merah muda berkata Asahi seharusnya tidak memalingkan muka dan mulai menyerang. Namun, tokoh utama kita muncul dan memukul perut wanita itu hingga membuatnya pingsan lebih awal. Semua orang terpana melihatnya, tetapi sang pemimpin tersenyum. Si aneh berkata mereka berhasil, tapi sang protagonis membantahnya. Tiba-tiba penghalang terbuka dan mereka pun bebas. Sang protagonis masih melayangkan pukulan, mengatakan mereka lebih baik dari yang ia bayangkan. Wanita dewasa yang tersenyum itu menyebutnya sombong, dan pria berponi mengatakan dia sangat terampil. Saito muncul dan ingin tahu apakah mereka puas. Pria berponi bertanya mengapa pemimpinnya begitu bangga, dan ia menjawab bahwa dialah yang pertama kali menyadari potensi bocah itu. Ia menatap iblis kecil kita dan berkata ia bersemangat untuk bekerja dengannya. Tiba-tiba jam Apple berdering dan semua orang melihat kepergelangan tangan mereka. Malaikat terlihat di dekat Ariake. Orang-orang terkejut dan mulai berlari dalam ketakutan. Tim pembasmi kita tiba di tempat kejadian dan melihat gerbang di langit dengan malaikat paling aneh yang pernah kulihat. Mereka sangat ingin melakukan pembantaian. Asahi menyadari ada 10 malaikat sekaligus dan si wanita dewasa mengatakan tim mereka adalah yang pertama tiba di sana. Namun, keduanya menyadari sesuatu yang aneh. Mungkinkah ini semacam portal suci? Para figuran gemetar ketakutan. Si aneh berkata bahwa terakhir kali hal seperti ini terjadi, umat manusia musnah. Si wanita dewasa mengatakan menurut catatan kemunculan pertama, semua manusia di kota itu dilahap. Si pria berponi ingin tahu mengapa hal ini harus terjadi sekarang. Semua orang tampak samar. Si aneh berkata dia akhirnya menjadi anggota tim dan akan membuktikan nilainya bagaimanapun caranya. Seseorang meletakkan tangan di bahunya. Itu gadis berambut kuncir yang menyuruhnya tenang agar dia tidak berakhir mati konyol. Dia memejamkan mata dan mengingat saat-saat dia dulu membasmi malaikat dan berkata itu adalah kenangan yang indah.
pindah. Populasi penduduk putus asa. Sang pemimpin cemas, tetapi dia menyuruh para pemula untuk membantu mengevakuasi warga sipil. Protagonis bertanya apakah Saito mampu menanganinya, yang dijawab bahwa dia akan mencari cara. Kemudian sang protagonis bergabung dengan para wanitanya dan berkata dia akan pergi. Adegan berpindah ke dalam mal. Orang-orang berlari dari malaikat. Seorang pria bodoh tersandung dan jatuh telungkup ke lantai. Dia berbalik dengan ketakutan saat malaikat itu menuju ke arahnya, tetapi tangan makhluk itu terpotong, membuatnya bingung. Gadis berambut kuncir kitalah yang menebasnya. Malaikat yang marah itu meregenerasi lengannya, tetapi tangan lainnya terpotong lagi. Kali ini, itu ulah iblis kecil kita. Pasangan masa depan itu menatap makhluk tersebut. Sebuah penghalang menabrak malaikat-malaikat itu. Mizuki menyuruh semua orang untuk lari. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Seekor malaikat hendak menangkap seorang pria, tetapi Asahi muncul dan menyerang makhluk itu. Protagonis melompatinya dan memotong salah satu lengannya. Dia menoleh ke belakang dan seekor malaikat berdagang besar muncul, tetapi Asahi merobek kepala dan rahang makhluk itu. Mereka pasangan yang serasi, bukan kawan? Si aneh bila mereka sangat sinkron. Protagonis menyuruh mereka cepat karena dia tahu tim pembasmi tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kembali ke tim, kita melihat mereka mengalami pertempuran sengit. Para wanita kelelahan setelah bertarung dan Saito melawan malaikat, tetapi kemudian lebih banyak malaikat muncul dari langit. Gadis bertato terkejut karena sepertinya jumlah mereka tidak ada habisnya. Saito bersiap dengan mengisi auranya dan meluncurkan serangan, menyebabkan dua ledakan. Gerbang tetap utuh dan Saito mengatakan serangannya tidak berpengaruh. Dan si wanita dewasa berkata sebanyak apapun mereka mengalahkan malaikat, pada tingkat ini mereka akan kehabisan sihir. Cahaya ungu muncul di belakang mereka dan melesat ke arah para malaikat. Ledakan terjadi di dekat mereka, menerbangkan kepala sebagian malaikat. Saat tim menoleh ke belakang, mereka melihat protagonis kita dan para wanitanya datang membantu. Saito langsung melompat kegirangan saat melihat mereka. Si pria berponi mengatakan dia sudah menunggu mereka. Wanita berkacamata melihat ke atas dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan meruntuhkan gerbang itu. Asahi memanggil dan trio yang menyuruhnya menyerahkan itu padanya. Dia mengisi aura iblisnya, tetapi tiba-tiba sebuah helikopter muncul dan menjatuhkan tangga. Sang protagonis menganalisisnya. Tentara dari Serikat Serbu Kedua muncul. Jauh dari sana, di sebuah ruangan dengan layar raksasa, seorang pria berkata dia mendapat izin untuk beroperasi di sana. Pria bermata juling terkekeh dan mengatakan ini akan menjadi eksperimen yang menyenangkan. Di ruang monitor, kita melihat pria bermata juling itu. Dia adalah kepala peneliti, Kenzo Hirokawa. Dia membanting papan tiknya persis seperti yang kulakukan setelah gagal di level Cupeat. Para tentara bergerak dalam formasi dan dari baju zirah mereka, sebuah jarum disuntikkan ke leher mereka. Pengatur waktu 5 menit muncul. Para tentara menjadi gila dan jatuh ke tanah seperti sampah. Pria bermata juling memerintahkan 5 dari mereka untuk menghancurkan malaikat dan sisanya untuk menghancurkan gerbang. Tiba-tiba kantong sampah itu berdiri lagi dan bergegas ke pertempuran. Para malaikat sudah tidak sabar. Tentara itu mencabut pedang. 2 tentara bergabung dalam pertarungan. Dari atas, dia meluncurkan serangan, tetapi malaikat memblokirnya. Dari bawah, si wanita dewasa bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Saito menjelaskan bahwa ada rumor tentang serikat peningkatan. Mereka meningkatkan sihir tentara mereka melalui zat-zat kecil. Dia ingin tahu apakah para petinggi benar-benar percaya ini akan berhasil. Tentara itu menyerang dengan 2 pedang dan membelah malaikat menjadi 2. Mereka mulai mengisi serangan terhadap para malaikat dan serangkaian ledakan terjadi. Malaikat itu marah dan ledakan besar pun terjadi. Mizuki bertanya apakah mereka berhasil, tapi protagonis hanya menonton. Dia mulai mengisi kekuatannya. Gerbang terbuka lagi. Pria bermata juling terkejut melihat alarm mulai berbunyi di ruangannya dan Hirokawa ingin tahu apa itu tadi. Para tentara mulai jatuh dari langit. Pria bermata juling memeriksa vitalitas pasukannya. Tersisa sedikit lebih dari 2 menit. Hirokawa mengeluh karena seharusnya itu berhasil dalam 3 menit dan menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi diri bagaimanapun caranya. Dia menyadari bahwa dalam pertempuran, zat kecil itu lebih kuat daripada saat latihan dan kemampuan tempur mereka lebih rendah dari yang ia bayangkan. Jam Apple Saito bergetar. Itu, pria bermata juling yang mengatakan untuk menyerahkan sisanya padanya. Saat Saito hendak mengatakan sesuatu, sambungan terputus dan helikopter muncul. Para tentara diselamatkan dan dibawa pergi dari sana. Gadis bertato ingin tahu bagaimana mereka akan menghancurkan gerbang itu. Jadi tidak ada yang mau memanggil tukang kunci. Ya, Saito menyarankan rudal, tetapi Asahi mengatakan senjata manusia tidak mempan. Hanya sihir yang mempan melawan. Itu, sang pemimpin bertanya apakah dia tahu sesuatu. Dia berkata, aku tidak tahu, tapi dia tahu. Dan sang protagonis berhadapan langsung dengan gerbang sambil memakai seringai licik. Sang protagonis naik untuk menghancurkan portal. Seorang pemula yang menggunakan mantra lingkaran keempat itu mengesankan. Karena dia tidak bisa menghancurkan portal, dia akan menonaktifkannya. Mereka mencoba menghentikannya. Dan siapapun yang memiliki kelompok memiliki segalanya. Tetapi, malaikat penjaga ini seperti kecoa. Mereka terus bermunculan, bahkan mencoba sihir. Namun mereka tidak bisa menghentikan protagonis. Kelompok itu merayakan dengan mengganggu protagonis karena tidak banyak yang tersisa sekarang. Di ruang rapat, mereka berbicara tentang jumlah monster yang jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Tapi memalukan sekali cara mereka bertarung. Jika bukan karena protagonis, mereka tidak akan berhasil. Pria itu sangat keren sampai-sampai meski mereka memanggil lebih banyak orang untuk menandinginya, itu tetap tidak ada bandingannya. Sang kapten tidak akan membiarkan mereka menyerah karena portal belum selesai. Dan masalah terus bertambah, membuat para pemula gugup. Dia meyakinkan mereka dengan menjelaskan bagaimana transformasi penjara bawah tanah bekerja. Pertanyaan mulai muncul, bahkan bagi protagonis. Ini,
Sulit. Monster hanya berhenti datang ketika intinya dihancurkan. Dan sekarang rencananya adalah agar mereka selalu bersiap. Pemberitahuan tiba di jam tangan yang memperingatkan bahwa transformasi penjara bawah tanah sedang terjadi. Kelompok itu berdebat di antara mereka sendiri, tetapi ini bukan saatnya untuk berdebat karena kekacauan telah dimulai. Ini bukan misi untuk pemula, tetapi beberapa orang ini membuktikan diri. Ini sangat berisiko. Beberapa orang setuju dengan mengatakan kelompok ini tidak memiliki siapapun yang cukup kuat. Itu George Matsuda dari unit anti malaikat. Dia terlihat seperti tipe orang yang hanya di sana untuk makan camilan, tetapi dia hanya menginginkan satu petualangan lagi karena dia ingin melatih pemula terkuat. Kelompok itu tidak akan mampu menghancurkan penjara bawah tanah ini. Namun dengan bantuan seorang pemburu, mereka mulai bekerja. Si Pirang tidak memulai hubungan baik dengan kelompok itu karena pemburu ini justru memperburuk situasi. Kekuatan protagonis kembali membuat kelompok itu terkesan karena penulis tidak mungkin membuat protagonis yang lemah. Sekarang keadaan di sekitar sudah jelas. Itu berarti petualangan baru saja dimulai. Itu jelas bukan keputusan yang dibuat oleh seluruh kelompok. Namun malaikat muncul. Dan akhirnya, kita akan melihat kekuatan si Pirang. Menghindar seperti Rocky Balboa sambil melontarkan pukulan para dewa, menghabisi malaikat, tetapi mereka tidak berhenti datang, dan kali ini Asahi yang melakukan penghancuran. Kelompok itu mendapatkan kepercayaan diri. Sekarang yang tersisa hanyalah menghancurkan inti. Dia menjelaskan lebih baik bagaimana sarung tangan mana ini bekerja, karena ia masih memiliki kekuatan dan kelemahan. Mereka memasuki penjara bawah tanah. Sudah normal bagi sebagian orang untuk merasa mual, dan kali ini giliran Mizuki. Karena penjara bawah tanah adalah dunia yang sama sekali berbeda. Malaikat muncul. Ini adalah semua yang kita inginkan. Menggunakan sihir es, mengubah monster menjadi es loli, tetapi tidak semuanya berakhir membeku. Yang lain tetap berada di dalam penghalang. Bahkan sebagai pemula, kelompok kita bertarung dengan baik, dan dengan kerja sama tim, malaikat di lantai ini musnah. Pelatihan protagonis membuahkan hasil, tetapi ini bukan saatnya untuk beristirahat, karena selain es, dia mengendalikan api. Itu tidak normal untuk seorang pemula, tapi itu normal bagi Raja Iblis, dan mereka maju melalui penjara bawah tanah. Sebuah portal dibuat, menelan protagonis, memisahkan kelompok. Kemana? Tanya kalian? Ada lebih banyak kekacauan, bahkan malaikat raksasa, yang membahayakan pahlawan kita. Karena sekarang ada 5 malaikat normal, 2 lagi yang bisa berteleportasi, dan binatang buas yang keluar dari Attack on Titan. Mereka bersiap, dan mereka ingin menyelesaikan ini dengan cepat untuk bersatu kembali dengan satu kelompok. Elemen lain yang dikeluarkan protagonis, menghabisi para malaikat, dan dia melempar lebih banyak sihir ke malaikat lain, membuat mereka melarikan diri. Namun si Pirang kita tidak akan membiarkan itu berlalu. Melemparkan pukulan supernya, yang sama sekali tidak berpengaruh. Tanpa membuang waktu, malaikat itu mengirimnya terbang. Di sisi lain, kita memiliki protagonis yang merapalkan sihir apinya, benar-benar menghabisi monster itu. Kekuatannya luar biasa. Dia melakukan ini tanpa menggunakan tipu daya, yang aneh karena dia sudah mengalami overdosis. Namun si Pirang mengerti bahwa orang bisa menjadi kuat hanya dengan berlatih. Bertingkah seperti ini, dia terlihat seperti penyelidik narkotika, di mana protagonis mendaratkan serangan langsung, tetapi itu bukan masalah, karena itu hanya pekerjaan. Mereka memikirkan rencana, karena mereka ingin kembali ke para gadis. Kalian bisa melihat mereka sedang bertarung, dan protagonis meluncurkan noda ungu yang menembus dinding. Sementara itu, mereka dikepung dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Jejak itu melewati mereka, dan kelompok itu akhirnya bersatu kembali. Meski lelah, Asahi berlari ke arah protagonis, yang aneh karena mereka hanya teman, tetapi mereka tidak tahu tentang masa lalu yang dia miliki dari keduanya bersama dalam penglihatan. Tatapan itu membuat Mizuki ketakutan. Mereka ingin tahu bagaimana mereka berhasil sampai di sana dengan mana. Dia bisa melacak kemana saja. Itu menakutkan, tapi tidak ada waktu untuk kalah. Mereka menebas lebih banyak malaikat dan mulai berlari lagi. Suasana ini sangat mirip dengan suasana perang sebelumnya. Ini menunjukkan ingatan manusia yang kalah. Kemudian mereka mencapai inti, tetapi mereka tidak bisa pergi dari sana tanpa mengalahkan semua orang. Mereka pergi membasmi. Mereka dihentikan oleh pintu yang dibuka oleh Beast Titan, tetapi dalam sedetik dia mencoba melayangkan pukulan, menyebabkan ledakan, tetapi itu bukan dari pukulannya sendiri, melainkan dari ksatria muda ini yang melindungi istrinya. Ini nyata dan ingatan Raja Iblis kembali ke pikiran Asahi, di mana rencananya adalah bagi mereka untuk membantu bahkan berhadapan langsung. Dia tidak gemetar. Ini kegilaan, tetapi baginya ini akan menjadi ujian dan tidak akan ada ujian yang lebih baik daripada malaikat binatang, tetapi dia hanya memiliki mata. Untuk satu orang, sang kambing, membuatnya kesal karena seharusnya menjadi tugas seluruh kelompok untuk mengalahkannya, bukan hanya dia. Jadi kelompok itu mencabut senjata mereka dan menghadapi serangan menghindar raksasa dan pukulan es. Dari atas, tidak ada bedanya. Mereka berhasil, tetapi ini baru permulaan. Dengan teknik dari 600 tahun yang lalu, dia mendapatkan kekuatan lebih dan untuk seorang pemula, itu banyak. Dia menyerang ketika dia mencoba melarikan diri. Dia masih terjebak oleh sihir es, tetapi si brengsek itu berhasil membela diri. Sekarang gilirannya untuk menyerang, tetapi kerja sama tim adalah keunggulan mereka. Namun tetap saja, dia mengirimnya ke dinding dan melakukan serangan terakhir. Pahlawan kita muncul. Lihat wajah itu seolah dia ingin terus maju, tetapi sekarang saatnya dia bersinar meninggalkan kelompok luar dari pertempuran persis seperti di masa lalu. Dan Raja Iblis dunia ini tidak kalah dengan seorang beta. Teknik ini tidak terlalu bagus karena musuh harus lemah. Berkat itu, dia mendaratkan pukulan Superman-nya. Menggunakan teknik pria pirang, dia membuat malaikat itu tidak bisa menikmati hidup, tetapi itu masih belum berakhir dan dia menggunakan kartu asnya yang dihentikan oleh penghalang protagonis. Dia mencoba segalanya untuk mencapai protagonis, tetapi dihentikan di jaring mana. Sekarang dengan pedang mana
di tangan, dia tahu bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Memotong Titan menjadi dua, mereka akhirnya membersihkan penjara bawah tanah. Energi negatif menghilang dan pejuang kita keluar sambil disemangati, dipuji oleh pemimpin. Tapi mereka pergi tanpa izin. Semua orang tahu bagaimana protagonis membersihkan penjara bawah tanah. Meskipun mereka adalah monster setinggi 10 meter dan berbagai jenis malaikat, mereka berhasil dengan 4 orang. Bukan sembarang 4 orang, karena unit mereka tidak akan merekrut orang lemah. Untungnya mereka berhasil kembali dengan selamat, tetapi itu belum semuanya. Mereka berdua meminta maaf dan mengatakan bahwa jika bukan karena pelatihan protagonis, mereka tidak akan berhasil. Tapi meski begitu, mereka tidak ingin dihukum. Jika kelompok itu lolos tanpa hukuman, itu akan menjadi contoh buruk. Tetapi siapapun yang menjadi raja tidak pernah menjadi rakyat jelata, meninggalkan kelompok dengan perasaan kesal. Bahkan dengan pemimpin yang menerimanya, tidak semua orang setuju. Dan jika ini terus berlanjut, mereka akan mengakhiri masalah. Tapi unit perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek. Dan sekarang, fokus mereka adalah steroid mana ilegal. Karena ada pabrik yang menghasilkan jutaan, George mulai menjelaskan rencananya langsung kali ini. Mereka seharusnya tidak melanggar aturan. Sekarang di pabrik, protagonis mengambil kartu identitasnya dan tidak peduli bagaimana dia mendapatkannya. Kita semua harus memiliki teman seperti George. Keduanya memasuki pabrik, melihat semua jenis pil. Itu bukan kenangan yang baik bagi protagonis. Mereka ingin menggunakan mana, tetapi ada detektor. Jadi lebih mudah melacaknya melalui uang. Meminta bantuan Mizuki, George ingin tahu apakah dia bisa membawa mereka ke ruang keamanan. Bahkan dengan orang yang disukainya bertanya, dia akan bisa melakukannya. Seorang pria mencoba menghentikan mereka, tetapi dia tidur dengan nyenyak dan damai. Dan ya, mereka mendapatkan kartu ruang keamanan. Mereka tidak berhenti. Menghajar beberapa orang, membuat pekerjaan lebih mudah. Sekarang detektor mana dinonaktifkan, tetapi bukan di sana mereka menyimpan catatan pembelian untuk bahan-bahannya. Bagaimana mereka berhasil memproduksinya? Ada jawaban kita. Ruangan penuh dengan penyedot jiwa, di mana ada seorang penjaga. Para pahlawan tiba. Mereka menyadari bahwa mereka membuat steroid dengan mentransmisikan mana melalui darah orang. Beruntung saat itu muncul. Dan menjadi pria baik tidak selalu membuat mereka terlihat baik. Pria itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi kemudian dia kesal karena ini seharusnya bukan masalah mereka. Tapi itu sudah menjadi alasan bagi kelompok untuk menyelidiki. Bingung, dia menekan tombol, menyebabkan kekacauan di pabrik. Detektor diaktifkan. Mereka meluncurkan serangan yang mengiris pipinya. Ketika George mengaktifkan sarung tangannya, pria itu mengenalinya. Itu adalah George yang terkenal yang menyuntikkan steroid mana karena dia tahu dia tidak bisa menangani pertarungan tinju. Membuat pria itu benar-benar terlihat, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, merapalkan sihir lingkaran ketiga. Tapi bagi mereka yang tidak tahu tentang mana, menggunakan steroid adalah kebodohan. Dia menerima pukulan, membuat lengannya membeku, tetapi bukan itu yang akan menghentikan monster itu. Dia bernapas, dia dipukul, membuatnya menggesek punggungnya di tanah. Dia menarik kabel dari orang-orang dan mulai memakan secara mengerikan mengubah monster itu, melemparkan pahlawan kita jauh-jauh. Tapi butuh lebih dari itu untuk menghabisi mereka. Monster itu berpikir itu mustahil dan menyerbu ke depan, tetapi pukulannya dihentikan dan dia diserang balik. Tapi itu tidak cukup, dan tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak membuat protagonis berkeringat. Semakin banyak dia makan, semakin kuat dia meluncurkan serangan lain. Tapi dia berakhir tertatih-tatih menggunakan keruk. Kilat menyambar gedung, meninggalkan lubang di atap. Kembali ke monster, di mana dia mulai menghilang. Bahkan protagonis menyeka sepatunya pada abu. Powerpuff Girls bergabung dengan kelompok dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi malam baru saja dimulai. Tanpa membuang waktu, mereka mulai bersiap. Mana ini tidak terlihat aneh. Itu milik malaikat penjaga pabrik.